سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال kepada Sayyidina Ali qala berkata li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul katakanlah wahai Ali, Allahumma ya Allah, ihdini, berilah petunjuk aku, wasaddidni, dan luruskan aku. Lurus itu maksudnya adalah lurus selalu tepat pada langkah-langkah yang benar di dalam segala macam amalan. Karena orang itu kadang-kadang itu merasa benar tapi salah, kan gitu. Makanya harus doa, ya Allah, luruskanlah aku, tepatkanlah selalu langkahku ini kepada kebenaran, tindakanku selalu tepat pada kebenaran, pada yang paling diridhai oleh Allah. Dan dalam satu riwayat, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, was-sadada, dan lurus. Rawahu Muslim. Wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Anas, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Allahumma ya Allah, ini aku, sesungguhnya aku, a'udzu, minta perlindungan bika denganmu, minal ajzi, dari lemah, wal kasali, dan malas, wal jubni, dan pengecut, wal harami, dan tua. Haram ini bukan tua, renta. Yang dimaksud ini adalah yaitu satu kondisi orang tua yang sampai tidak membedakan perkara, sudah nggak bisa membedakan ini, bedakan itu, ya semacam pikun sebetulnya. Sehingga kalau orang itu sudah pikun, itu jadi ya nggak bisa amal hakikatnya, jadi susah amal karena sudah nggak bisa membedakan. Ada orang itu umurnya panjang tuh, sampai 100 tahun tapi masih utuh semuanya akalnya dan kekuatannya. Ada begitu. Ada orang itu baru 60 tahun itu sudah renta tubuhnya, itu udah gogrek, akalnya itu juga sudah tidak lurus lagi, sehingga tidak bisa membedakan yang benar, yang salah, yang pahit, yang asin, yang udah, sehingga jadi masalah. Wal bukhli, dan al bukhli dan bahil, wal bukhli dan bahil, pelit. A'udzu, dan aku minta perlindungan bika kepada. Enggak, kenapa kok orang pelit itu orang yang sudah rugi. Pelit itu tingkat-tingkatan. Kadang-kadang pelit kepada orang lain gitu. Dia hanya mengumpulkan harta itu saja, tidak diberikan kepada orang lain sama sekali. Itu namanya pelit. Sehingga kumpulnya harta itu pada dia itu hanya akan menjadi beban nanti di akhirat, karena tidak dikeluarkan apapun. Bahkan nanti pada tingkatan berikutnya pelit pada keluarganya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada semua jadi pelit semuanya. Pada tingkatan berikutnya dia akan pelit pada dirinya sendiri, sehingga dia mujahadah habis-habisan, hidupnya seperti hidupnya orang yang paling melarat, ya kan? Padahal duitnya banyak pun tetap jadi, saya ini belum kaya, saya ini belum kaya. Itu sudah edan namanya. Pelit. Jadi untuk diri sendiri pun juga jadi pelit sampai. Makanya ini sebetulnya bukhal ini pelit. Pelit ini bukan berarti setiap orang yang menahan hartanya pasti pelit, belum tentu. Karena kadang-kadang orang menahan harta itu karena dia itu dalam kondisi membuat satu keseimbangan. Ini bagian yang dikeluarkan, ini bagian yang untuk modal, ini bagian yang untuk makan. Nah ini yang untuk makan ditahan untuk dikeluarkan, yang untuk modal ditahan untuk dikeluarkan, yang untuk keluarkan mesti dikeluarkan. Ini malah orang yang tidak.
lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebihan dan tidak kurang, ini yang baik. Idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Wa'udzu dan aku minta perlindungan bika kepada engkau, bika dengan engkau, min adzabil qabri dari adab kubur. Wa'udzu dan aku minta perlindungan bika dengan engkau, min fitnatil mahya dari musibah hidup, wal mamati dan musibah ketika mati. Fitnah ujian hidup, ujian mati. Fitnah ini ujian. Hidup ini ada ujian, ya Allah aku selamatkanlah aku dari ujian hidup dan ujian kematian. Fitnah apa gue senenge fitnatul mamat itu apa? Fitnatul mamat. Yang dimaksud fitnatul mamat itu jika bisa ujian pertamanya adalah ketika sakaratul maut. Orang itu kalau sakaratul maut banyak ujian. Matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Matilah ada bujukan-bujukan habis-habisan pada waktu itu. Itu juga ujian ketika menjelang mati. Atau maksudnya wal mamat ini adalah ujian ketika ditanya sama mungkar dan nakir, man rabbuka, ma dinuka, man hadzal ladzi ursila ilaik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wadana ini dan besarnya hutang, wa qalabatir rijal dan dikalahkan kepada para laki-laki oleh para laki-laki, rahu Muslim. Kenapa kok hutang juga ini hutang ini permasalahannya begini. Urusan orang itu belum selesai walaupun sudah mati, kalau masih ada urusan dengan hutang, masalahnya gitu-gitu. Maka minta perlindungan daripada hutang. Hutang yang berat itu, apalagi kalau berhutang niatnya nggak bayar, nipu orang, tambah nemen itu. Bola idain itu artinya hutang yang berat, yang besar, susah membayarnya kembali. Kemudian dikalahkan dengan orang lain. Sebetulnya dia ini tahu yang benar ini, tapi dia ini diarahkan oleh orang lain sehingga dia mengikuti arahan orang itu, tidak ada kuasa, tidak ada keberanian untuk mengikuti hak. Dan terus seperti itu. Jadi kebanyakan manusia seperti itu. Jadi dia ini karena tertekan sehingga ikut berbuat zalim, kepada orang lain. Karena kalau tidak sama-sama berbuat zalim, maka dia tidak enak sama orang lain, atau dia takut. Allah. Maksud itu juga kalau betul rijal bisa jadi maksudnya dia ini minta perlindungan dari dizolimi oleh orang lain, atau kalau betul rijal bermakna minta perlindungan dari tidak bisa mengamalkan hak karena dia ini ditekan, diintimidasi oleh orang lain sehingga dia harus mengamalkan satu perkara yang buruk karena tertekan sama orang lain. Ini semua terjadi dalam kehidupan. Wa Nabi Bakar Siddiq, makanya orang itu kalau nggak pemberani itu begitu nggak bisa amal agama. Amal agama itu mengurus berani. Walaupun seluruh dunia itu berbeda dengan dia, maka dia tetap amal agama. Seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Seluruh dunia semuanya kafir, tidak mau iman kepada Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai Sarah, sungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali kita berdua pada waktu itu. Nggak ada teman. Lah kenapa orang kok semuanya kok jadi ikut
tidak beriman kepada itu satu sama lain, orang itu mana yang besar itu yang menekan. Kalau orang tidak kuat maka tertekan, tidak bisa mengamalkan hak walaupun tahu itu hak. Ya itu sebetulnya benar, tapi sedikit sih orang. Nah, akhirnya nggak bisa mengamalkan hak. Itu kalau nggak orang pemberani nggak bisa mengamalkan. Nggak bisa mengamalkan. Dan ini terjadi pula kepada sebagian sahabat. Bahkan ketika mereka ini sudah pengen sekali masuk Islam, ada yang sebagian sudah masuk Islam di Mekah, gitu. Begitu bagian Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka orang-orang Mekah pengen mengadakan perang Badar, gitu. Dari Mekah menuju ke Badar. Nah, di situ itu ada beberapa orang yang sudah masuk Islam itu ikut orang-orang kafir berperang melawan orang Islam. Enggak saya sebutkan namanya, beberapa orang. Nah, kenapa? Karena tertekan sama teman-temannya. Tidak berani berbeda dengan yang lain. Keberanian ini bagian dari anugerah dari Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu pemberian. Nah, kalau Abu Dzar Al-Ghifari ya, sendirian malah menantang-nantang itu. Aku masuk Islam mau apa? Nah, kalau Sayyidina Umar ya begitu. Ya begitu kalau ayo aku masuk Islam. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, sini berantem. Itu Sayyidina Umar. Walaupun masih sedikit orang Islam ya, kalau ini memang beda. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu sunnya Abu Bakar qala beliau berkata dari Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni ajarilah aku doaan doa a'udzu yang aku minta perlindungan bihi dengan doa ini fi sholati di dalam salatku." Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah qala berkata Abu Bakar qala berkata baginda Nabi ini. Qala berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku dalam tuh aku telah menganiaya nafsi diriku zulman katsira dengan aniaya yang banyak, kasiron atau kabiro boleh saja. Dengan penganiayaan yang besar, wala yaghfiru dan tidak bisa mengampuni al-dzunuba dosa-dosa illa anta kecuali engkau faghfir maka ampunilah li untukku maka ampunilah li untukku dosa-dosaku maghfiratan dengan pengampunan min indika dari sisimu. Kayaknya maghfiratan min indika kayaknya minta kewelasan dari Allah Subhanahu wa taala kata-kata ini. Ampunilah aku ya Allah karena welasanmu padaku ya Allah. Kayak begitu. Wallahu a'lam. Warhamni. Nah ini ditunjuk dikuatkan dengan ini. Warhamni dan sayangilah diriku, welasilah diriku. Innaka sungguhnya engkau anta yang engkau. Al-Ghafur adzat yang maha pengampun. Ar-Rahim lagi maha mengasihani. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat wa fi baiti dan di dalam rumahku. Maksudnya yang aku baca di dalam sholatku dan aku baca di dalam rumahku. Jadi maksudnya kalau di rumah juga baca ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca itu ketika sholat. Bisa dibaca ketika tasyahud akhir, itu ketika doa kan bisa juga. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat wa fi baiti dan di dalam rumahku juga. Di rumah ketika bersama keluarganya baca ini juga. Wa riwayatkan zulman katsira wa ruya kabira. Diriwayatkan dengan zulman katsira wa ruya dan diriwayatkan juga kabira. Zulman katsira dan juga zulman kabira atau dua-duanya dibaca. Bisa ya, Bayam bisa al musalahati wa bil ya'i dan dengan ya al muwahhadi yang dititik yang al muwahhadi yang di titik satu katsira atau kabira.
Ayam bagi maka bil fa'ilan qaba al muwahhid 1. Ayam bagi maka sepantasnya ayusma untuk dikumpulkan bainahuma di antara katsira dan kabira, dzulman katsiran kabira atau kabiron katsira tulisannya. Katsiran kabira. Fayuqalu maka dikatakan dzulman katsiran kabira. Boleh dikasih itu suka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك وترحم الحنان على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا عاصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحهم فتحا قريبا. اللهم أيدكم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لكم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.